Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Saudaraku yang Tuhan kasihi, setiap hari kita pasti pernah mengalami kesesakan. Kesesakan karena persoalan keluarga yang tidak kunjung selesai. Persoalan studi kita tidak dapat berjalan dengan baik. Di situ kita akan mengalami patah semangat dan ingin keluar dari masalah dengan cara-cara yang negatif. Cara seperti ini adalah cara yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop ini berbicara mengenai sebagian dari nyanyian syukur Daud kepada Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan Daud dari serangan semua musuhnya dan dari serangan Saul. Artinya, nyanyian syukur ini lahir dari pengenalan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Daud, di mana Daud diselamatkan dari bahaya yang akan mengancam hidupnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Mazmur 18 menunjukkan bagaimana kisah hidup Daud tentang Allah dan kasih setianya. Mazmur ini terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama di ayat 2 sampai ayat 20. Ayat ini menunjukkan pujian Daud kepada Allah karena Allah telah melepaskan Daud. Daud tahu kemana harus berpaling dari bahaya. Daud berseru kepada Tuhan di ayat 5 sampai ayat 6. Ayat ini digambarkan seperti apa kesesakan yang dialami oleh Daud. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Saudaraku yang Tuhan kasih, dari gambaran ini kita dapat menyimpulkan betapa bahaya yang sedang dialami oleh Daud. Tetapi dalam kesesakan, Daud melakukan hal yang benar dengan berseru kepada Tuhan. Di ayat 7 sampai ayat 18, ayat ini Tuhan mendengarkan seruan Daud dari baitnya dan teriakan minta tolong. Artinya Tuhan menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Bagian yang kedua di ayat 21 sampai ayat 28. Ayat ini Daud mengakui bahwa Allah telah memperlakukan dirinya sesuai dengan kebenarannya. Daud menyadari akan dosa-dosanya dan besarnya pengampunan Allah. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan menghendaki ketaatan yang konsisten dalam hidup orang yang percaya. Bagian yang ketiga di ayat 29 sampai ayat 51. Ayat ini Daud mengakui segala pencapaian hanya oleh karena kuasa Allah yang melampaui akal. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Ketika kita mengalami kesesakan, kepada siapakah kita berseru meminta pertolongan? Firman Tuhan katakan, dalam kesesakan yang kita hadapi, marilah kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak
untuk menyelamatkan kita. Berseru kepada Tuhan menunjukkan hidup kita berserah dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Saudaraku yang Tuhan kasih, biarlah dari firman ini kita diingatkan untuk tidak takut akan kesesakan yang kita alami. Marilah kita setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan seruan kita minta tolong. Karena itu berserulah kepada Tuhan saat kita mengalami kesesakan, maka Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.